Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Jajul MSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Statistika dan Probabilitas atas bimbingannya sehingga final project ini berjalan dengan lancar, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Final project ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dari mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Judul dari proyek akhir kelompok kami ialah Survei Penggunaan e-wallet, memahami preferensi dan pengalaman pengguna dalam mengadopsi layanan keuangan digital. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Fernanda Ayu Prastika dengan NPM 22106312500102 selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Selanjutnya ada teman saya, Perkenalkan, saya Iza Fauzia dengan NPM 221063125.006. Perkenalkan, nama saya Alia Melani dengan NPM 221063125077. Oke, berikut merupakan topik pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada alasan dan tujuan, selanjutnya ada objek penelitian, selanjutnya ada responden dan sampel, lalu ada visualisasi data, lalu ada ukuran pemusatan data, dan yang terakhir ada perhitungan uji hasil penelitian. Oke, mungkin untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Azizah Fauziah, dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih buat moderator atas kesempatannya. Nah, sekarang kita bahas alasan dan tujuan kenapa kita memilih judul tersebut. Next. Yang pertama adalah alasan memilih judul. Nah, alasannya kenapa kita milih itu ada beberapa alasan yang kuat ya. Yang pertama itu ada fokus pada e-wallet. Jadi, memilih topik e-wallet menunjukkan relevansi dengan tren teknologi keuangan terkini. E-wallet merupakan bagian penting dari transformasi digital dalam layanan keuangan dan memahami preferensi serta pengalaman pengguna terhadapnya dapat memberikan wawasan berharga. Lalu yang kedua adalah aspek survei. Nah, penggunaan kata survei ini menunjukkan bahwa penelitian ini akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dari responden. Pendekatan ini memberikan keakuratan dan validitas pada hasil penelitian, sehingga dapat dianggap sebagai studi yang lebih empiris. Next. Alasan selanjutnya adalah memahami preferensi pengguna, yaitu menyelidiki preferensi pengguna merupakan langkah kunci dalam merancang dan meningkatkan layanan. Dengan memahami apa yang diinginkan oleh pengguna, sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan atau pengembangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya ada pengalaman pengguna. Alasan ini tuh fokus pada pengalaman pengguna memberikan dimensi lebih lanjut pada penelitian. Hal ini dapat mencakup antarmuka pengguna, kemudahan penggunaan, masalah yang dihadapi, dan aspek-aspek lain yang dapat memengaruhi kepuasan pengguna terhadap e-wallet. Selanjutnya, mengadopsi layanan keuangan digital. Menyertakan frasa mengadopsi layanan keuangan digital menunjukkan bahwa penelitian ini nggak hanya membahas penggunaan e-wallet, tetapi juga melihat sejauh mana masyarakat sudah mengadopsi layanan keuangan digital secara umum. Hal ini memberikan gambaran yang lebih luas tentang penerimaan teknologi di bidang keuangan. Lalu yang terakhir ada relevansi dengan bidang sistem informasi. Nah, kita sebagai mahasiswa sistem informasi memilih topik terkait teknologi keuangan dan penggunaan sistem informasi memberikan kesempatan untuk mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama studi. Jadi dengan demikian, judul ini itu menggabungkan elemen-elemen yang dapat menghasilkan penelitian yang kaya informasi, relevan dengan perkembangan teknologi, dan sesuai dengan latar belakang keilmuan mahasiswa sistem informasi. Next. Nah, selanjutnya ini ada tujuan. Jadi tujuannya itu yang pertama adalah menggali preferensi pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk memahami preferensi pengguna terkait dengan penggunaan e-wallet. Lalu ada menganalisis pengalaman pengguna. Penelitian ini berfokus pada pengalaman pengguna saat menggunakan layanan e-wallet. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pengguna merasa puas dengan penggunaan e-wallet, mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul, dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pengguna. Lalu ada memberikan wawasan untuk peningkatan layanan. Nah, dengan memahami preferensi dan pengalaman pengguna,
Penelitian ini bertujuan memberikan wawasan yang dapat membantu penyedia layanan e-wallet untuk meningkatkan produk dan layanan mereka. Ini dapat mencakup pengembangan fitur baru, peningkatan keamanan, atau strategi pemasaran yang lebih efektif. Lalu yang terakhir ada kontribusi terhadap pengembangan sistem informasi dan keuangan digital. Sebagai mahasiswa sistem informasi, penelitian ini juga dapat bertujuan untuk memberikan kontribusi lebih lanjut terhadap pemahaman tentang sistem informasi dan pengembangan teknologi keuangan digital. Next. Selanjutnya ada objek penelitian. Objek penelitian dari judul survei penggunaan e-wallet, memahami preferensi dan pengalaman pengguna dalam mengadopsi layanan keuangan digital adalah pengguna e-wallet di dalam masyarakat. Tujuan utama survei ini adalah mengumpulkan data yang berkaitan dengan preferensi dan pengalaman pengguna terhadap layanan keuangan digital, khususnya e-wallet. Kita ingin tahu lebih dalam mengenai kecenderungan pengguna terhadap platform e-wallet tertentu, sekaligus mengukur seberapa sering mereka menggunakan e-wallet dalam aktivitas keuangan mereka. Yang pertama adalah preferensi pengguna. Nah, di sini kita ingin mengetahui e-wallet mana yang digunakan responden, lalu kita berikan dua opsi, yaitu e-wallet Dana atau GoPay untuk mengidentifikasi preferensi pengguna terhadap platform tertentu. Lalu ada berdasarkan pengalaman pengguna, nah nantinya responden akan diberikan pilihan jumlah transaksi per bulan, yaitu 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, atau lebih dari 5 kali untuk mengevaluasi sejauh mana intensitas penggunaan e-wallet oleh responden. Melalui analisis hasil survei ini, penelitian dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana masyarakat mengadopsi layanan keuangan digital, faktor apa yang mengaruhi preferensi pengguna terhadap platform tertentu, dan seberapa sering mereka menggunakan e-wallet dalam aktivitas keuangan mereka. Next. Selanjutnya ini adalah responden dan sampel. Next. Berdasarkan hasil survei yang kita dapatkan adalah ada 42 responden dan kriteria respondennya itu adalah pengguna aktif e-wallet Dana atau GoPay, orang-orang yang secara aktif menggunakan e-wallet untuk berbagai transaksi keuangan seperti pembayaran tagihan, transfer uang, dan lainnya. Next. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih Aziza Fauzia atas pemaparannya. Mungkin selanjutnya akan saya paparkan lebih lanjut mengenai sampel. Sampel yang kita gunakan yaitu dari data primer. Nah, apa sih data primer itu? Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau yang pertama kali dikumpulkan untuk tujuan penelitian atau analisis tertentu. Nah, data ini dibuat atau dikumpulkan oleh peneliti sendiri dan belum pernah digunakan atau dipublikasikan sebelumnya. Pengumpulan data primer melibatkan proses observasi langsung, eksperimen, atau survei untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, di sini kita mengambil sampel melalui survei menggunakan GPOM. Berikut link GPOM-nya. Lalu di sini juga ada link hasil surveinya. Bisa di next. Nah, di sini ada gambaran mengenai survei GPOM yang kita bagikan sebelumnya. Nah, di sini ada hasil surveinya. Jadi terdapat 40 data yang kita peroleh yang terdiri dari transaksi dalam per bulan dan juga e-wallet yang digunakan. Jadi untuk e-wallet yang digunakan itu angka 1 itu menandakan Dana dan yang angka 2 itu menandakan GoPay. Nah, kita akan membahas mengenai visualisasi data. Nah, di sini kita sudah membuat visualisasi data dari data yang kita peroleh. Berikut adalah hasil perbandingan rata-rata frekuensi transaksi per bulan pengguna Dana dan juga pengguna GoPay. Dapat kita lihat bahwa Dana itu lebih sering digunakan dibandingkan GoPay. Lalu kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data. Pertama, mengenai statistik deskriptif, kita menggunakan SPSS dalam uji kali ini. Di sini dapat terlihat bahwa
dalam transaksi sebulan ada e-wallet yang digunakan yaitu Dana dan GoPay. Di Dana, jumlah datanya itu 28 dengan rata-rata 5,32 dengan STD deviation-nya itu 5,551 dan STD error-nya itu 1,049. Sedangkan GoPay dengan datanya itu 14 dan rata-ratanya itu 4,29 dengan STD deviation-nya itu 1,590 dan juga STD error-nya itu 0,425. Nah, di sini ada pertanyaan yang digunakan untuk menjadikan hipotesis. Jadi, apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata frekuensi transaksi per bulan pengguna Dana dan juga pengguna GoPay? Lalu kita masuk ke bagian penghitungan uji hasil penelitian. Nah, kita sebelum memulai, kita pastikan dulu uji normalitas dengan menggunakan alfanya itu sama dengan 5%. Nah, jika nilai sig-nya itu lebih besar dari alfa, maka data berdistribusi normal. Nah, jika maka data tidak berdistribusi dengan normal. Di sini kita juga coba menggunakan SPSS dan diperoleh hasil bahwa nilai sig dananya itu 0,088 dan juga nilai sig GoPay-nya 0,032. Oh ya, di sini kita menggunakan uji Shapiro-Wilk karena jumlah sampelnya dari kita itu kan 42 ya, jadi otomatis kurang dari 50. Nah, maka kesimpulannya itu dari hasil perhitungan Shapiro-Wilk nilai sig-nya itu lebih besar dari alfa, maka diputuskan data itu berdistribusi normal. Berarti kita akan menggunakan uji statistik parametrik uji T2 sampel independen. Oke, pembahasan selanjutnya akan diserahkan ke teman saya, kepada Alia Maliani, dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Sini saya akan menjelaskan tentang uji yang dipakai pada hipotesis kali ini. Di sini menggunakan uji T2 sampel independen. Apa sih uji T2 sampel independen itu? Uji T untuk 2 sampel independen adalah salah satu teknik statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang bersifat independen atau tidak berhubungan satu sama lain. Uji ini sering disebut uji T2 sampel independen atau uji t-test 2 sampel. Uji T ini sangat berguna ketika kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara dua kelompok berbeda. Dalam konteks ini, kita menggunakan distribusi T untuk menghitung nilai-nilai statistik. Nah, di sini kita mulai dengan uji homogenitas varians. Di sini ketentuannya, jika F hitung lebih besar sama dengan T tabel atau nilai sigma lebih, jika F hitung lebih kecil dari T tabel atau nilai sigma lebih besar sama dengan alfa, maka sigma 1 sama dengan sigma 2 atau varians kedua populasi homogen. Lalu jika F hitung lebih besar dari T tabel atau nilai sigma kurang dari alfa, maka sigma 1 tidak sama dengan sigma 2 atau varians kedua populasi heterogen. Di sini kita menggunakan SPSS dengan independent sample test. Di sini didapatkan nilai sigma itu 0,002, yang mana karena nilai sigma kurang dari alfa, maka sigma 1 tidak sama dengan sigma 2 atau varians kedua populasi heterogen. Lalu, di sini kita membuat hipotesis uji. Hipotesis 0-nya itu jika tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata frekuensi transaksi per bulan pengguna Dana dan pengguna GoPay. Lalu di sini juga kita membuat hipotesis alternatif atau H1, yaitu ada perbedaan signifikan antara rata-rata frekuensi transaksi per bulan pengguna Dana dan pengguna GoPay. Atau dapat ditulis sebagai berikut: H0 sama dengan new Dana sama dengan new GoPay. Lalu H1-nya itu new Dana tidak sama dengan new GoPay. Nah, di sini data yang digunakan dari hasil sampel yang survei yang telah kita lakukan sebelumnya. Di sini untuk
angka 1 itu untuk e-wallet Dana dan angka 2 itu untuk e-wallet GoPay. Nah, setelah dihitung, sini rata-rata dana atau X bar satunya itu 5,321429. Lalu untuk rata-rata GoPay-nya itu atau X2-nya itu 4,285714. Dan standar deviasi dana atau S1-nya itu 5,551467. Lalu standar deviasi GoPay atau X2-nya itu 1,589803. Lalu untuk N1 atau jumlah data dari Dana yaitu 28 dan jumlah dana dari data dari GoPay yaitu 14. Lalu selanjutnya di sini kita menghitung nilai simpangan atau SPA di sini. Maka didapat dengan rumus ini maka didapatkan hasilnya itu 4,650173 dan di sini kita menghitung nilai T hitung dengan rumus yang ini maka didapatkan nilai T hitungnya itu 0,6804. Nah, selanjutnya untuk kriteria uji di sini untuk nilai derajat bebasnya itu N1 atau jumlah data di Dana tambah jumlah data di GoPay lalu dikurangi 2 lalu didapatkan hasilnya itu 40. Nah, di sini untuk nilai DF-nya ini berarti 40. Lalu untuk mencari nilai T tabelnya ini kita mencari nilai DF-nya 40 dan untuk nilai SIG-nya itu one tile test di sini 0,05 dan didapatkan hasil nilai T tabelnya itu 1,684 dan di sini ada kurva daerah penolakan dari H0. Nah, di sini untuk keputusannya, karena nilai T hitung berada pada daerah penolakan, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Atau kesimpulannya itu ada perbedaan signifikan antara rata-rata frekuensi transaksi per bulan pengguna Dana dan pengguna GoPay. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Oke, terima kasih kepada Alia Melani atas penjelasannya. Mungkin segitu saja pemaparan dari kelompok kita mengenai hasil final project yang telah kami uji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.